Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas laporan yang berjudul meningkatkan fungsi dan penggunaan web learning Universitas Widyatama. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dikayan Fauji, sama teman saya Abdul Gofar. Oke, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bab satunya ya. Mulai dari pendahuluan. Latar belakang, sistem learning di Universitas Widyatama merupakan bagian integral dari pengalaman belajar mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi terus berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan pada tampilan web learning agar lebih efektif dan memiliki fungsi yang maksimal, agar mahasiswa dapat menggunakan dengan mudah. Pada 1.2 ada rumusan masalah. Yang pertama ada tampilan antarmuka yang kurang responsif dan tidak mengikuti tren desain terkini. Yang kedua, keterbatasan dalam navigasi dan pencarian informasi. Tiga, minimnya elemen visual. Dan keempat, kurangnya integrasi fitur modern. Pada 1.3 ada batasan masalah. Yang pertama, desain antarmuka, tata letak halaman. Kedua, peningkatan pada navigasi dan pencarian informasi. Tiga, integrasi elemen visual. Keempat, penambahan fitur-fitur interaktif. Selanjutnya pada 1.4 ada target user. Untuk meningkatkan tampilan ditujukan untuk mahasiswa dan juga dosen pengajar. Pada 1.5 ada metode pengumpulan. Pertama-tama kita lakukan survei pengguna terlebih dahulu, lalu kita analisis penggunaan saat ini dan melakukan benchmarking, yaitu melakukan perbandingan dengan platform e-learning terkemuka. Oke, sebelumnya kita sudah menjelaskan dari step 1 sampai step 7 dan di sini kita akan melanjutkan presentasi dari step 8. Pada step 8 ada penulisan teks dan pesan. Nah, ini seperti notif error ya, error notification, yang dimana pesannya menampilkan pesan error saat hacker mengirim chat karena mengganggu unsur sensitif. Lalu klik OK untuk try again. Nah, selanjutnya di step 9 ada feedback, guidance, dan assistant. Pada feedback, accessibility, pastikan website dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau penggunaan perangkat bantu. Yang kedua ada fitur interaktif, tambahan elemen interaktif seperti kuis, diskusi online, atau forum untuk memfasilitasi komunikasi antara pengajar dan mahasiswa, serta antar sesama mahasiswa. Pada yang ketiga ada responsif, website dapat diakses dengan semua perangkat di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Pada 1.17 ada guidance, yakni tujuan dan target pengguna. Kita harus menentukan tujuan website tersebut, apakah sebagai sarana penyampaian materi kuliah, interaksi antara dosen dan mahasiswa, berbentuk diskusi online, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada desain tata letak yang responsif dan user friendly. Ada konten yang berkualitas. Lalu interaktivitas dan keterlibatan pengguna. Lalu keamanan, privacy, performa dan kecepatan akses. Lalu evaluasi. Baiklah, kasih dengan sistem yang ada, sarana fungsi. Jangan lupa untuk melibatkan pengguna, baik dosen maupun mahasiswa, dalam proses pengembangan website kuliah online ini, agar website tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dan yang terakhir ada asisten, fitur pendaftaran. Berikut fitur pendaftaran yang mudah dan jelas bagi calon mahasiswa. Lalu kita harus ada informasi program studi, yaitu memberikan informasi program studi secara lengkap dan mudah dimengerti bagi
calon mahasiswa. Lalu ada sistem login dan akses kelas. Sedikitnya website kuliah online memerlukan sistem login dan akses kelas yang terstruktur. Ada forum diskusi, sediakan forum diskusi untuk memfasilitasi antara dosen dan mahasiswa dalam berbagi informasi dan pikiran. Daya belajar, evaluasi dan ujian, koneksi LMS atau Learning Management System, dan yang terakhir layanan bantuan dan dukungan. Oke, untuk selanjutnya step 10 akan dibacakan oleh Abdul Ghaffar. Step 11. Selanjutnya saya akan membahas bagian step 10 yang dimana membahas tentang internasionalisasi dan aksesibilitas. Dan di sini 1.19 saya akan menjelaskan internationalisasi. Baik, ini melibatkan mengadaptasi website agar dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang dimana menggunakan format tanggal yang berbeda dan memperhatikan perbedaan budaya dalam desain dan konten. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk internasionalisasi, yang dimana yang pertama adalah pemilihan kode bahasa yang tepat. Yang kedua adalah pemilihan format tanggal dan waktu yang relevan. Yang ketiga adalah penggunaan ikonografi universal. Yang keempat, pemilihan gambar yang tidak bersifat budaya atau regional. Dan dari setiap pemilihan tersebut ada penjelasan lebih lengkapnya, yaitu yang pertama, kode bahasa yang tepat itu maksudnya website harus menggunakan kode bahasa yang tepat dalam tag HTML sehingga proses dapat menampilkan teks dalam bahasa yang sesuai. Lanjut ke pemilihan format tanggal, yaitu format tanggal dan waktu dapat berbeda-beda antara negara. Nah, jadi penting ini untuk memastikan bahwa website dapat menampilkan informasi ini dengan benar. Dan yang dimaksud dengan penggunaan ikonografi universal yaitu menggunakan ikonografi yang dikenal secara internasional dapat membantu penggunaan memahami konten website tanpa mengandalkan teks. Lalu yang gambar yang tidak bersifat budaya atau regional, maksudnya menggunakan gambar yang tidak berkaitan dengan budaya atau regional tertentu dapat membantu penggunaan dari berbagai latar belakang budaya merasa terhubung dengan website. Lalu ada bagian accessibility yang dimana ini melibatkan mengoptimalkan website agar dapat diakses oleh sesama pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik atau kognitif. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan aksesibilitas website meliputi hal yang penggunaan struktur heading yang jelas. Maksudnya apa? Menggunakan tag heading HTML seperti H1, H2, dan lain sebagainya dalam urutan logis membantu penggunaan dengan keterbatasan penglihatan atau membaca untuk memahami struktur konten. Lalu menyediakan alternatif teks juga pada gambar, yang dimana menggunakan atribut alt pada keyboard. Nah, gambar HTML ini juga memungkinkan pengguna yang tidak dapat melihat gambar untuk memahami konteksnya melalui teks filter. Lalu menghindari pengguna warna sebagai satu-satunya cara untuk menyampaikan informasi. Warna ini juga tidak dapat diakses oleh semua pengguna, jadi penting juga untuk menggunakan metode tambahan seperti ikon atau teks untuk menyampaikan informasi secara lebih jelas. Dan juga bisa menyediakan konten transkrip untuk video dan audio. Jadi pengguna dengan keterbatasan pendengaran akan mendapatkan manfaat dari adanya konten transkrip yang menyediakan teks dari konten audio dan video. Nah, dengan memperhatikan internasionalisasi dan aksesibilitas ini dalam pengembangan website kuliah, universitas atau institusi pendidikan dapat memastikan bahwa website mereka dapat diakses dan dimengerti dengan baik oleh pengguna dari berbagai negara dan latar belakang budaya, serta oleh mereka yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Lalu step 11 dan 12 menjelaskan tentang grafik, icon, image, dan warna. Nah,
Di dalam tabel tersebut memiliki sebuah jenis rancangan, value rancangan, dan keterangan. Di mana yang pertama adalah tentang profile. Profile tersebut memiliki icon yang dimana saya akan terangkan di sini. Fungsi dari icon profile tersebut adalah untuk memberikan identitas visual yang unik dan cepat dikenal untuk pengguna tertentu. Lalu yang kedua ada fungsi utama dari ikon pengaturan ya, yang untuk memberikan penggunaan kontrol atas berbagai aspek dari perangkat atau aplikasi tersebut. Lalu ikon pesan, yang dimana fungsi ikon tersebut adalah untuk memberikan pemahaman cepat kepada pengguna bahwa ada sesuatu yang memerlukan perhatian mereka. Lalu ada ikon notifikasi yang dimana untuk melibatkan memberi gambaran visual singkat tentang pesan atau status yang ingin disampaikan tanpa perlu membuka aplikasi atau proses tertentu. Lalu ada ikon jadwal yang dimana fungsi ini untuk mencakup ya beberapa aspek yang mendukung pengaturan waktu dan penjadwalan aktivitas akademis. Lalu di sini ada dashboard pada tampilan website halaman utama ya, berfungsi sebagai antarmuka visual yang menyajikan informasi secara cepat dan efisien kepada pengguna. Lalu ada icon translate yang dimana untuk memfasilitas komunikasi dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dalam bahasa yang mereka pahami. Lalu ada icon opsi ya untuk pemilihan fakultas kejuruan pada sebuah website ini agar dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang spesifik terkait dengan kejuaraan atau bidang teknis masing-masing. Lalu ada sebuah icon portal ya, opsi yang dimana ada 3 opsi ya, yaitu mahasiswa, dosen, dan bagian servernya ya. Lalu desain ini juga untuk sebuah portal akses ya, untuk mencerminkan konteks tersebut ya. Lalu di sini ada ikon logout yang dimana untuk memberikan cara aman bagi pengguna untuk meninggalkan akun mereka tanpa harus menutup seluruh aplikasi atau browser. Dan di sini ada ikon mata kuliah ya, agar mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang sudah disediakan di dalam website tersebut. Lalu di sini ada ikon kuliah online. Apa maksudnya? Ini adalah ada simbol berwarna hijau, tapi kadang bisa berwarna merah. Bila mana warna hijau juga untuk menunjukkan bahwa pengguna dalam kondisi sedang aktif ya, atau berjalan dengan baik. Lalu di kuliah online ini juga memiliki ikon panduan ya, agar mahasiswa tidak kebingungan untuk mencari petunjuk atau arahan ya. Lalu untuk warna ada beberapa warna yang mungkin saya pakai di sini, salah satunya putih, navy, abu-abu, hijau, biru toska, dan oranye ya. Dari setiap warna tersebut sudah diterapkan di dalam kuliah online tampilan desainnya. Lalu untuk multimedianya juga, ini juga sebuah gambar default sih. Besar pun kita belum mengubah foto profilnya. Lalu di sini ada notifikasi ya, memiliki informasi atau masuk ya. Lalu ada simbol 99 plus. Nah, untuk step selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami. Ya, yang step 13 ada layout window dan halaman. Ini adalah tampilan layout kita di website kita sudah buat. Dan layout window dan halaman web yang baik itu, satu, ada jadwal yang mudah dilihat oleh pengguna. Kedua, memudahkan chat karena fitur yang menarik. Yang ketiga, fitur shortcut untuk mengumpulkan tugas dengan satu kali tap. Jadi untuk satu kali tap itu kita hanya
klik saja di sini di bagian kolom kegiatan dan akan langsung ditujukan ke pengumpulan tugas langsung. Dan yang keempat ada fitur kalender mahasiswa yang memudahkan melihat red day dan black day bagian sini. Dan yang kelima ada fitur live chat yang langsung terhubung ke akademik. Jadi memudahkan sekali untuk mahasiswa yang ingin cepat dapatkan informasi dari akademik. Lanjut ke step 14, ada desain interface dan pengujian. Ini tampilan desain interface-nya. Dan yang untuk pengujiannya terdapat fitur live chat untuk pengaduan, informasi, dan lain-lain. Ada kalender itu untuk user bisa melihat tugas pada tanggal tertentu dengan cara mengklik tanggal. Yang ketiga ada timeline. Deadline tugas akan ditampilkan di timeline. Yang keempat ada dashboard informasi kegiatan aktivitas terbaru. Berikut daftar pustaka yang kami lihat untuk menjadi bahan membuat website kami. Kemudian ini lampiran kita sedang mengerjakan tugas. Ini anggota kelompok kita. Sudah, sekian, terima kasih. Oke, mungkin kurang lebih segitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Di sini kita akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.